oleh MC, Ibu Vero sudah dilakukan. Kedua, doa pembuka oleh Ibu Tres Yuniarti. Ketiga, menyanyikan lagu himne Wanita Katolik Republik Indonesia dipandu oleh Ibu Linda. Renungan oleh Ibu Vicky. Dan kelima, webinar dengan tema menjaga mobilitas dan aktivitas fisik serta gizi untuk healthy aging bersama Ibu Dr. Yani Kurniawan. 6. Pengumuman atau sambutan oleh Ibu Ketua kita, Ibu Uti. 7. Pengumuman yang mendapatkan arisan akan diumumkan oleh Ibu Maria atau Ibu Evi. 8. Doa penutup oleh Ibu Tres Yuniarti. Demikian susunan acara kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan memulai dengan doa pembukaan dipimpin oleh Ibu Tres Yuniarti. Silakan Ibu Tres. Ya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aduh, ada orang datang tadi jadinya. Ya, kita satukan hati untuk berdoa, untuk doa pembuka pada acara siang pagi hingga siang hari nanti. Mari Ibu-Ibu, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu, serta segala rencana dan rancangan-Mu di dalam hidup kami. Kami wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Lukas akan memulai pertemuan pada pagi hingga siang hari ini. Meskipun pertemuan kami hanya melalui Zoom, kiranya Bapak berkenan menyertai dan membimbing kami. Kami mohon berkatilah saluran internet kami masing-masing agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga selesainya nanti. Bapak, berkatilah kami semua yang hadir di sini, terlebih untuk Dr. Yani Kurniawan yang akan menjabarkan tentang menjaga mobilitas dan aktivitas fisik serta gizi untuk healthy aging. Semoga ilmu yang kami dapatkan dapat kami terapkan dan bermanfaat bagi kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan pertemuan ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, dan doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Santa Ana, doakanlah kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Tres Yuniarti. Sekarang kita akan menyanyikan lagu himne Wanita Katolik Republik Indonesia oleh Ibu Linda. Silakan Ibu Linda. Oh
Terima kasih Bu Linda. Kita masuk dalam renungan oleh Ibu Vicky. Kepada Ibu Vicky kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Vero. Selamat siang ibu-ibu yang terkasih, Ibu Uti, Ibu Dr. Yani, dan ibu-ibu wanita Katolik Ranting Lukas. Semuanya yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Seperti biasa, sebelum kita memulai acara utama kita akan mendengarkan renungan singkat. Saat ini kita mau merenungkan apa arti ya, atau bagaimana bersungut-sungut ya. Tentang bersungut-sungut. Di dalam Alkitab ada yang kita kenal suka bersungut-sungut ya. Mungkin ibu-ibu juga sudah tahu ya. Dalam Perjanjian Lama kita melihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sering kali bersungut-sungut di hadapan Tuhan ya. Bilangan 11 ayat 1 berkata, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Jadi, bersungut-sungut adalah salah satu hal yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Karena apa? Karena saat kita bersungut-sungut, berarti hati kita itu tidak terarah kepada Tuhan. Kita tidak merasakan penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan itu selalu menyertai kita ya, setiap saat. Walaupun kita tidak menyadarinya, tetapi sungguhnya Dia selalu beserta dengan kita. Dan kalau kita sampai bersungut-sungut, itu berarti hati kita tidak terarah kepada Tuhan, kita tidak merasakan penyertaan Tuhan. Kemudian kalau kita bersungut-sungut, kita juga membuat suasana tidak nyaman, tidak damai dalam pertemuan, dalam komunitas, dalam kelompok-kelompok ya, kita membuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan juga bersungut-sungut itu sungguhnya tidak menyelesaikan masalah apa-apa ya. Jadi kalau dalam Bilangan 11 ayat 1 tadi, bersungut-sungut membangkitkan murka Tuhan sehingga Tuhan menghanguskan perkemahan bangsa Israel saat itu. Itulah berarti Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel ya. Dan bangsa Israel ini bukan hanya satu kali, dua kali bersungut-sungut, melainkan berkali-kali. Mereka bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka. Ketika mereka ada di padang gurun itu, mereka merasa bahwa inilah nasib buruk mereka. Mereka lupa bahwa sebelumnya mereka itu ada di tanah Mesir dan mereka ada di dalam perbudakan. Perbudakan pastilah sesuatu yang lebih buruk lagi, karena berarti tidak bebas ya. Sekarang mereka sudah dibebaskan, sudah keluar dari perbudakan, tetapi mereka lupa. Mereka bersungut-sungut. Mereka merasa nasib mereka buruk. Kemudian ketika mereka kehabisan air, di Mara mereka juga bersungut-sungut. Kemudian ketika tidak ada makanan, mereka juga bersungut-sungut. Padahal Tuhan mampu mengadakan mana, roti untuk mereka makan ya. Dan dalam banyak hal lain mereka bersungut-sungut ya. Padahal mereka sudah merasakan, mengalami pertolongan Tuhan. Ketika keluar dari Mesir, mereka ditolong Tuhan. Ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, mereka ditolong Tuhan menyeberangi Laut Merah. Laut yang terbelah, satu mujizat yang diberikan kepada mereka, tetapi mereka tidak lama kemudian lupa akan pertolongan Tuhan yang luar biasa ya. Ketika mereka memerangi bangsa-bangsa asing di padang gurun, mereka juga diberikan kemenangan oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu ada. Ketika mereka kehabisan air ada. Air diadakan. Ketika mereka perlu makanan, Tuhan mengadakan mana ya bagi mereka. Jadi begitu banyak yang Tuhan lakukan.
di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka seringkali lupa. Yakobus 5 ayat 9 berkata, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Karena sering bersungut-sungut itu, akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Israel yang sudah susah payah keluar dari perbudakan di Mesir, akhirnya tidak sampai masuk ke tanah perjanjian. Mereka hanya berjalan berputar-putar di gurun selama 40 tahun tanpa pernah masuk ke tanah perjanjian. Yang masuk hanyalah generasi yang muda-muda yang dipimpin oleh Yosua dan Kaleb. Itulah mereka tidak mendapatkan berkat tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Jadi itulah kalau kita bersungut-sungut. Itulah bangsa Israel. Namun bagaimana dengan kita, ibu-ibu yang terkasih? Apakah kita juga tidak pernah bersungut-sungut? Seringkali memang keadaan di sekitar kita tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, dan banyak lagi hal yang tidak menyenangkan kita ya. Namun kita tidak perlu bersungut-sungut ya. Itu mudah ya, kita bersungut-sungut mudah ya, karena banyak keadaan yang tidak menyenangkan yang membuat kita mudah bersungut-sungut. Namun kita tidak boleh lupa bahwa kita juga mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita sakit, kita disembuhkan. Bukannya semua itu kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Tetapi seringkali kita lupa. Dalam banyak hal kita juga suka bersungut-sungut. Ketika rumah berantakan, kita mudah bersungut-sungut ya. Ketika anak-anak menentang, anak-anak melakukan hal yang tidak sesuai kehendak kita suka bersungut-sungut ya. Ketika pasangan keras kepala, pasangan cerewet kita bilang ya, pasangan hitungan, orangnya pelit hitungan, kita suka bersungut-sungut. Kemudian kalau hujan rumah bocor, itu alasan juga untuk kita bersungut-sungut ya. Pompa macet, tidak jalan, tidak ada air ya. Dalam pekerjaan, misalkan yang bekerja, ada masalah dalam pekerjaan, pasti ada masalah. Kita suka bersungut-sungut. Ada rekan kerja yang sok ngatur, rekan kerja yang malas. Kemudian kita juga mengeluh, bersungut-sungut, gaji pas-pasan, nggak naik-naik. Kemudian bosnya nggak pengertian, suka marah-marah. Kemudian di jalan, ketika kita naik kendaraan, jalanan macet. Kemudian kita lihat ke pasar, harga-harga naik. Begitu banyak hal yang dapat membuat kita bersungut-sungut. Tetapi sekali lagi, bersungut-sungut adalah hal yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Karena itu, marilah kita selalu belajar, menyadari, dan mengingatkan diri kita sendiri bahwa tidak ada hal yang sempurna di dalam hidup kita ini. Karena apa? Karena manusia itu lemah. Karena manusia kita ini penuh dengan cacat celah. Dan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Karena itu kita seharusnya menerima semua yang terjadi di dalam kehidupan ini. Tidak usah pakai bersungut-sungut ya. Dan selama hidup manusia itu, kita selalu dihadapkan pada masalah-masalah. Kalau saya bertanya kepada ibu-ibu saat ini, adakah yang tidak mempunyai masalah? Pasti tidak ada. Setiap kita punya masalah. Sejak kita kecil, sejak kita lahir, kita punya masalah. Kita menangis ya. Ketika kita lapar, kita menangis. Artinya kita punya masalah. Kita perlu susu ya, seperti itu. Kemudian di sekolah kita tahu kita harus menghadapi ujian-ujian, dan itu bagi kita masalah. Kita harus berusaha, kita harus belajar supaya kita dapat lulus, supaya kita dapat naik kelas. Demikian sampai kehidupan kita saat ini, kita mengalami berbagai masalah ya di dalam kehidupan kita. Sehingga masalah itu adalah hal yang normal, yang wajar di dalam kehidupan kita. Sudah selayaknya kita menerimanya, mengatasinya dengan berdoa, dengan sabar, dengan bersyukur kepada Tuhan senantiasa.
Juga kita seharusnya ingat selalu bahwa Tuhan menyertai kita. Meskipun ada masalah, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Selalu ada jalan, selalu ada pertolongannya di saat yang tepat ya. Walaupun kadang-kadang kita tidak sabar ya. Dan juga cobalah kita melihat, karena selalu ada maksud, ada kebaikan, maksud baik Tuhan ya bagi kita di dalam menghadapi masalah-masalah, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang menjengkelkan, selalu ada maksud kebaikan Tuhan. Di antaranya supaya kita itu belajar bersabar. Karena seringkali kita tidak sabar, maunya semua bagus, semuanya beres, semuanya enak seturut dengan kehendak kita. Tapi dengan adanya masalah, adanya persoalan, kita belajar untuk bersabar menghadapi semuanya. Kita juga belajar untuk tahan uji menghadapi berbagai masalah ya, supaya kita kuat. Karena masalah selalu datang dalam hidup kita ya. Kemudian juga kita belajar mengampuni. Ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita menggerutu, kita bersungut-sungut. Seharusnya kita mengampuni dan kita mengajarkan dia bicara baik-baik bagaimana sebaiknya. Jadi begitulah ibu-ibu, sekali lagi janganlah kita mudah bersungut-sungut karena hal itu tidak berkenan kepada Tuhan ya. Dan marilah kita belajar sambil selalu berelasi dengan Tuhan, mohon kekuatan daripadanya untuk dapat sabar, menguasai diri, untuk tidak mudah bersungut-sungut. Dan sebagai ayat penutup, saya akan bacakan dari Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, supaya kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Vicky. Renungan yang indah sekali. Mari ibu-ibu kita jangan bersungut-sungut supaya kita seindah bintang di langit dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Baik, mari kita lanjutkan dengan tema utama pada pertemuan pagi hari ini, yaitu webinar yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Yani Kurniawan dengan tema menjaga mobilitas dan aktivitas fisik serta gizi untuk healthy aging. Kepada Ibu Dr. Yani Kurniawan kami persilakan. Oke, selamat pagi Ibu-Ibu semuanya. Selamat pagi Ibu Dokter. Sehat semua ya. Terima kasih kesempatannya untuk Ibu Uti selaku Ketua WKRI Ranting Lukas dan Ibu-Ibu Ranting Lukas semuanya. Untuk langsung aja ya, karena mengingat ini ada waktu juga, terus juga sedang hujan-hujan ya. Biar semangat semua, jangan ngantuk karena kita harus terus sehat ya di masa dibilang masih bisa ini, kita masih pandemi juga gitu ya, karena masih harus terus pakai masker, pakai hidup sehat, berjemur seperti itu ya Bu ya. Nah jadi kali ini temanya healthy aging juga, mengingat ibu-ibu di sini kan juga seumurnya ya itu yang di atas 50 ya kebanyakan gitu ya. Jadi gimana nih kiat-kiatnya yang supaya kita tetap menua tapi kita bahagia dan juga tetap sehat gitu ya. Langsung aja kita ini share screen-nya udah kelihatan ya? Sudah. Oke, sip. Sudah Ibu, sudah kelihatan. Oke, yang kali ini mungkin juga yang tahun lalu mungkin ya di tahun ini juga kan saya juga sudah pernah memberikan, tapi itu yang lebih banyak tentang kulit, tentang bagaimana merawat kesehatan kulit, kuku dan rambut gitu ya, untuk supaya kita juga itu penampakan dari luar gitu. Jadi tetap
kita kan tahunya oh aging itu kebanyakan penampakan luar aja gitu supaya kita lebih segar, lebih cerah gitu, tidak keriput atau apa yang penting di luarnya bagus gitu ya. Tapi ternyata kita juga yang tadi saya bilang dari dalam juga perlu, ternyata banyaknya masalah-masalah kesehatan yang mulai muncul di usia lanjut itu ternyata kita harus dari dalamnya pun lebih mengutamakan karena kita harus sehat itu dari luar dan juga dari dalam. Nah, gimana cara mengupayakannya? Jadi nggak hanya dirawat di luar, tapi di dalam itu dengan cara mobilitas dan juga aktivitas fisik serta makanannya kita. Jadi ini kita akan bahas kenapa sih gitu, kenapa kita harus bergerak di usia yang sudah lanjut dan juga kenapa kita harus beraktivitas terus dan juga makanan apa aja sih yang penting untuk mengatasi aging gitu ya. Nah, kita tahu kan semua sudah tahu ya pokoknya fisiknya kita pada dewasa ini semua banyak faktor yang memengaruhi gitu ya. Jadi nggak cuman oh karena makanan, oh karena turunan gitu. Enggak. Jadi ternyata dipengaruhi paling besar adalah di gaya hidup kita gitu ya. Nah, ternyata ini nomor satu yang memengaruhi sangat bedanya adalah di olahraga gitu. Dan juga kenapa olahraga? Karena ya kita tahu kenapa olahraga memang dipilih karena memang paling menyehatkan. Ya itu karena memang kita tahu kan dengan bergerak itu ternyata ketahanan otot kita lebih terjaga. Sehingga kalau ketahanan otot kita kuat, otomatis gerakan semua tubuh, jantung pun juga berotot ya. Jadi itu semua terdukung dengan gerakan-gerakan olahraga pada saat olahraga. Nah, makanan udah pasti ya, kita kan tapi juga nggak mungkin makan yang sehat terus tapi nggak olahraga, itu juga nggak bisa gitu ya. Atau malah yang penting saat ini adalah stres ya, apalagi kemarin itu kita mengalami pandemi, mengalami yang mungkin kedepannya Pak Jokowi bilang bahwa tahun depan resesi seperti itu kan kita makin stres gitu. Nah itu yang membuat kita juga akan merasa semakin down. Nah ternyata stres itu mempengaruhi banyak sekali kesehatan dari tubuh kita dan juga jiwa kita. Kalau kan kita tahu jiwa yang sehat, kita tubuhnya akan semakin sehat gitu. Jadi bukan dibalik kita tubuh sehat terus tapi jiwanya juga kalau tidak sehat akan sehat, tentu tidak. Pasti harus jiwanya dulu yang sehat baru tubuh kita bisa sehat gitu. Ya tetap turunan genetik itu sangat mempengaruhi gitu. Kalau kita kayaknya orang tua kita nih dulu ada jantung kena karena diabetes, udah tahu dan dibuktikan dengan pasti orang tua yang memiliki diabetes atau penyakit gula pasti anaknya itu kecenderungan 50% akan menjadi penyakit gula, terutama malah udah dibilang 6 kali lebih beresiko. Nah itu yang mengapa genetik ini penting juga kita ketahui karena ya meskipun pola kita hidupnya bagus, semuanya kita nggak stres, kita semua atur olahraga makan, tapi kita genetiknya kita membawa penyakit misalnya gula, ya kemungkinan kita akan terkena gitu. Jadi tapi pun terkenanya kalau kita memang gaya hidupnya bagus, terkenanya pun tidak akan lebih parah atau lebih cepat gitu. Jadi bisa undur dan bisa diperlama seperti itu. Jadi itu yang mempengaruhi dan yang ketiga adalah lingkungan. Yang pasti lingkungan ini kenapa? Ya kita tahu kita kalau orang yang hidup dengan polusi, dengan kendaraan bermotor, dengan daerah yang banyak pabrik, dibandingkan dengan daerah yang lebih polusinya nggak ada, terus juga lebih sehat udaranya, terus tidak dekat pabrik, itu pasti juga akan mempengaruhi kita lebih sehat. Kenapa? Ya pasti dari
faktor radiasi, faktor oksigen, semuanya kan juga akan mempengaruhi apa yang kita hirup. Itu namanya adalah nanti pengaruhnya di oksidasi. Jadi ada antioksidan. Nah, kenapa tubuh kita sel ini kena oksidasi terus semakin tidak baik? Ya itu karena dari faktor lingkungan. Tapi kalau lingkungannya mendukung bagus, semuanya sehat, nah kemungkinan oksidanya tidak terjadi atau terjadi pun tapi masih akan lama atau diperlama. Nah, itu semua adalah yang faktor mempengaruhi. Sangat kita harus perhatikan baik-baik. Jadi enggak, oh itu gara-gara misalnya orang kena kanker, oh pasti gara-gara dia suka makan ini. Oh pasti karena dia sering tinggal kena hirup radiasi seperti itu, enggak juga. Jadi mungkin ada faktor genetiknya atau faktor dia mungkin sedang stres atau apa gitu, banyak gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge satu orang itu oh karena ini karena itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhinya seperti itu. Jadi usia kronologis kita misalnya oh usia kita 50 dengan usia orang yang 60. Itu kita yakin bahwa yang 50 lebih sehat, belum tentu. Jadi bukan prediktor yang bahwa kita itu akurat bahwa dia itu kondisi fisiknya, perilakunya itu lebih baik gitu. Jadi kita nggak boleh bilang oh pasti lebih tua, lebih buruk. Belum tentu seperti itu ya. Jadi jangan terkukung pada oh saya sudah tua, jadi misalnya usianya sudah 80, 85, itu istilahnya sedih gitu ya dengan orang yang melihat masih usianya 50 gitu. Dia mengharapkan dia usianya masih 50 gitu. Enggak, belum tentu. Karena itu tadi banyak faktor yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Ya, seperti itu. Nah, apa sih yang terutama mempengaruhi mobilitas fisik tadi? Mobilitas itu artinya mobile, ya kayak handphonenya mobile. Jadi intinya bergerak gitu. Nah, kita tahu bahwa kalau sudah berumur itu banyak sekali yang berubah kondisi fisik, terutama misalnya otot kita. Pasti kekuatan ototnya akan lebih rendah, ketahanan otot kita juga lebih kurang, kelenturannya juga akan lebih berkurang. Lalu terutama organ vital ya, imunitasnya kenapa lebih menurun? Kita tahu bahwa hati-hati nih lansia suka imunitasnya agak ini, makanya kenapa lansia lebih nggak boleh keluar atau lansia duluan dapat vaksin seperti itu ya, karena kita ketahui bahwa di lansia imunitasnya lebih rendah gitu. Tapi bukan berarti lebih rendah terus berarti mudah sakit juga. Kalau dia memang imunitasnya semua didukung dengan bagus, belum itu bisa jadi dia imunitasnya juga lebih baik dengan apa? Ya tadi olahraga, dengan makanan, tidak ada stres gitu juga dia akan memiliki imunitas yang baik. Dan juga pada orang yang lebih tua, imunitas ini ternyata juga lebih rentan dari kenapa bisa ada namanya autoimun yang kita sering-sering dengar. Nah, itu kenapa autoimun sering terjadi pada usia lebih dewasa gitu ya dibanding anak-anak. Nah, karena memang tadi selain bisa kadang imunitasnya turun, malah atau bisa imunnya lebih terlalu aktif. Seperti itu bisa terjadi. Lalu juga organ-organ kita tahu ginjal, paru, semuanya akan juga fungsinya akan sedikit lebih rendah dibanding orang yang masih muda. Dan juga kita tahu penyembuhannya juga lebih lambat gitu ya. Kita ketahui kenapa kalau misalnya kena luka, kok anak kecil lebih cepat ya sembuhnya gitu dibanding kita nih kok lama gitu ya. Karena itu tadi sel-sel kita sudah mulai mengalami pengurangan baik ukuran dan jumlahnya gitu. Jadi misalnya selnya yang untuk sel darahnya itu juga semakin berkurang jumlahnya, juga ukurannya semakin mengecil gitu. Makanya kenapa banyak sekarang suplemen-suplemen obat-obatan yang memang mencetuskan supaya
sel-sel kita ini lebih diperbesar dan jumlahnya lebih diperbanyak. Seperti itu. Nah, ini fungsinya supaya organ-organ kita, sel-sel kita lebih banyak jadinya mengatasi beberapa penyakit-penyakit atau penurunan-penurunan yang terjadi pada organ dan juga sel-sel. Nah, yang kita tahu, oh jantung, oh ini orang kena jantung, oh kenapa kita banyak minum obat hipertensi, oh kenapa kita setiap hari minum pengencer darah. Nah, ini adalah kenapa. Udah cepet hilang ya. Iya. Ada itu ya bocor ya. Oke, lanjut ya. Nah, Iya, aku pencet juga dial in. karena kita ketahui bahwa denyut jantungnya itu ternyata kita misalnya kerja kok kayak deg-degan gitu ya, atau baru naik tangga dikit terus kayak ngos-ngosan gitu, atau jantungnya jadi cepat. Nah, itu berpengaruh dari memang usia yang lebih lanjut. Nah, makanya nggak boleh tuh orang tiba-tiba denyut jantung itu tinggi sekali dan dipaksa tinggi, karena kita ada punya namanya maksimum denyut jantungnya. Jadi nggak boleh sampai melebihi itu. Kalau melebihi takutnya yaitu tadi, oh dia kena jantung, oh itu kena pembuluh darah. Nah, ini mengapa kita harus ukur. Kenapa kita kan waktu dulu punya ya waktu pada pandemi kita pasang oksigen. Tapi di bawahnya oksigen itu kan ada kayak denyut jantung ya, BP namanya. Oh, denyut jantungnya masih 80 atau 70 kayak gitu ya, normal. Nah, tapi ternyata yang normalnya itu berapa, maksimalnya bisa boleh berapa, itu dari usia. Usia dari berapa ya, misalnya dari hitungnya adalah dari 220 dikurang usia. Misalnya berarti kalau usianya 70, misalnya usianya 50 lah, berarti 22 kurang lebih ya paling tinggi hanya boleh dia mencapai 100 berapa nih, 22 kurang 50, 170 gitu. Ya, jadi kalau nggak boleh sampai dia lari terus kenceng sampai 180, nah itu bisa dia bisa kolaps gitu ya. Jadi makanya ada maksimumnya. Kalau apalagi makin tinggi usia dia misalnya udah 70, 80, ya itu larinya ya kalau udah denyutnya udah sampai 180 kali per menit udah nggak boleh. Seperti itu, makin bahaya. Begitu ya. Jadi kita harus tahu kenapa kalau dokter tuh cari denyutnya gitu. Oh, denyutnya ini cepat, oh denyutnya ini lambat. Ya lambat pun nggak boleh atau malah hilang ya. Kalau udah hilang udah walam ya gitu. Nah, tapi yang penting karena kita kadang olahraga terlalu semangat atau kerja terlalu kenceng atau tiba-tiba dapat berita apa yang tiba-tiba denyutnya langsung dererek gitu, nah itu harus diwaspadai. Pertolongan pertamanya adalah kita tahu, oh denyut jantung kita segitu, oh nggak boleh nih, kalau begitu lewat harus segera ke dokter, seperti itu. Jangan, enggak ini cuman banyak kan nih ya para orang-orang tuh menyangkal gitu ya. Misalnya tensinya tinggi, oh enggak itu salah, itu lagi stres, oh lagi makan banyakan garam, padahal ya sebenarnya memang ada kecenderungan dia tensinya tinggi gitu, dan tingginya tuh kadang orang nyangka enggak mungkin itu salah nyalain alatnya lagi gitu, nggak boleh gitu ya. Jadi apa yang sudah memang tinggi atau memang di luar batas normal, segera oh berarti ini ada sesuatu, oh berarti ini saya harus atasi gitu, bukan hanya sewaktu-waktu, enggak gitu. Jadi itu udah tanda bahwa oh memang ternyata pembuluh darah kita ada yang harus diperbaiki, ya entah alirannya, ya jantungnya ada apa gitu, harus kita konsultasikan ke dokter internis atau dokter jantung. Seperti itu, karena kita tahu memang tadi faktor yang banyak itu akan mempengaruhi. Lalu juga kita ketahui ini aliran darah itu pada saat kita olahraga, saat kita bergerak, itu ternyata pada saat usia yang lebih lanjut itu nggak bisa terlalu banyak gitu. Jadi makin sedikit, beda dengan orang yang lebih muda. Dia semakin olahraga itu alirannya semakin kenceng gitu, semakin terpacu, makanya kenapa mukanya merah, lebih banyak keringat, itu karena
aliran darahnya lebih diusahakan lebih jalan lebih banyak gitu. Tapi pada orang tua nggak boleh terlalu over, makanya kenapa aliran darahnya itu pelan sedikit, dia nggak bisa sekencang yang pada orang dewasa muda gitu ya. Dan juga oksigennya juga kita harapkan kan olahraga oksigen kita kan lebih banyak kita dapat gitu, ternyata enggak gitu pada orang Asia, ternyata oksigennya agak sedikit malah menurun gitu. Jadi tapi menurunnya nggak banyak-banyak, sekitar 10% sampai 15% gitu ya. Jadi ada perubahan fisik seiring umur. Nah, ini kita lihat malah kekuatan otot kita nih yang seiring umur, jangan dipikir oh kita ibu-ibu apa ya istilahnya ibu-ibu yang sudah sering kerja, sering sergap lah ngomongnya ya, apa sekuat gitu ya, ke power of emak-emak gitu ya. Nah, kita kan sukanya wah ini ibu-ibu lebih kuat gitu ya istilah dibanding cowok, dibanding bapak-bapaknya gitu. Ternyata ya memang sebenarnya udah dilihat bahwa ya kekuatan cowok sebenarnya sih lebih kuat pasti, karena ya memang dibentuk dari awalnya hormonnya, kekuatan memang otot untuk cowok tuh pasti lebih besar, lebih kuat gitu ya. Jangan ya memang kalau ibu-ibu ya pasti juga kuat kalau dengan latihan, dengan atlet seperti itu ya kuat. Tapi kalau ya normal-normal aja semuanya tetap itu ibu-ibu pasti lebih rendah dibanding bapak-bapak gitu. Nah, apalagi pada kita lihat penurunannya nih ya, usia 50 sampai 60 tuh, dia mulai turunnya tajam. Udah balik seperti kayak anak umur 10 tahun, ya kan? Gitu. Jadi jangan sok apa ya istilahnya sok kuat gitu ya. Oh, angkat apa istilahnya? Berbarbel, angkat air galon gitu ya. Bisa kuat gitu kan. Padahal nggak pernah latihan atau ototnya benar-benar juga udah mulai ini kan mengecil gitu ya. Itu jangan dipaksakan gitu ya, karena memang kekuatannya udah dipatok, udah diteliti, memang sudah menurun gitu ya. Beda dengan ya kita masih muda, memang mungkin dulu kita muda, oh kita kuat kok dulu gitu kan. Tapi sekarang kenapa nggak kuat ya pasti karena itu tadi kekuatan kita menurun gitu. Kalau tapi masih bapak-bapak tuh masih agak penurunannya agak dikit ya, nggak terlalu gitu kan. Ya meskipun menurun juga, tapi masih ada sedikit. Jadi kalau ibu-ibu ya jangan dipaksa apa gitu ya, kalau memang ngangkat berat atau memang mau melakukan kegiatan yang aktivitasnya tinggi gitu ya, jangan dipaksa gitu ya. Ya kalau dia masih ya anggap aja nih kan batasnya di sini lah ya nih ya, nggak boleh apa ya di baris ketiga gitu ya. Kalau memang masih usianya 40 ya oke lah gitu ya. Tapi lihat nih kalau udah 50 langsung drop dia kayak gitu. Malah dibanding anak di atas 10 tahun itu masih lebih tinggi anak di atas 10 tahun kayak gitu ya. Nah, tapi beda ya kalau misalnya memang ibu-ibunya udah latihan, udah apa ya istilahnya atlet lah gitu, mantan yang sering kerja berat ya, beda lagi ceritanya seperti itu ya. Oke, nah jadi fungsional aging-nya itu semua juga ada penurunan, ada yang naik juga sih, tapi lebih banyak penurunan. Jadi berat badan sih ada yang naik ya gitu, apalagi udah ibu enggak saya nggak turun saya tambah naik gitu ya, ya pasti gitu apalagi untuk ibu-ibu gitu ya. Tapi kita lihat nih kalau dia memang berat badan nih kira-kira dia tuh lihat makin naik dia kalau untuk usia ya, yang ini malah tambah naik. Tapi untuk tinggi badan ternyata itu kita lihat ternyata oh ada penurunan setelah di atas kita 30 tahun nih, ternyata tiap 10 tahun dia menurun 1,5 inci. 1,5 inci itu sekitar ada 2 senti setengah gitu ya. Nah itu per 10 tahun. Jadi makanya kenapa kok dirasa kita nggak makin pendek sih ya, kok lebih
pendek dibanding waktu masih muda ya, karena memang kita lihat tulang belakang tuh ada penipisan semua, kenapa kita punggungnya suka sakit ya. Nah itu kenapa, itulah yang membuat tinggi badan kita lebih rendah sedikit lah ya, tapi nggak banyak dibanding kita masih muda. Bukan bungkuk ya, tapi tetap berdiri, tapi ada pemendekan dari tulang belakang seperti itu ya, antara lutut-lutut kita juga, kenapa juga tadinya agak kan ada bantalan, ternyata lama-lama tipis habis ya, itu kan juga akan mempengaruhi tinggi badan kita seperti itu. Jadi tapi nggak usah takut, nggak akan tambah-tambah ciut ya, itu enggak gitu ya, paling yaitu mau berkurangnya hanya beberapa inci seperti itu. Nah, denyut jantung, nah itu denyut jantung juga kenapa dia kalau olahraga ya dia akan naik, tapi kalau pada saat itu dia akan harusnya makin lama, kenapa denyut jantung saya makin pelan kayak gitu, bukan makin naik ya, seperti itu, makin pelan gitu. Makanya nggak boleh nanti olahraga tiba-tiba denyut jantungnya dari pelan terus tiba-tiba olahraga langsung tinggi kan, karena dia butuh buat supply pada saat olahraga. Nah itu nggak boleh terlalu drastis naik, makanya kenapa pada saat olahraga orang sering nyeri dada, tiba-tiba kolaps jantung apa seperti itu. Jadi ada aturan untuk orang lanjut usia olahraganya seperti apa gitu, pelan-pelan. Nah, tekanan darah, nah ini udah makanan ibu sehari-hari ya. Bu tensi tinggi, tensi tinggi, apalagi waktu kemarin mau vaksin pada pusing, aduh tinggi, aduh disuruh diem, aduh disuruh ini, suruh itu gitu ya, nggak boleh vaksin, apalagi makin vaksin udah takut, udah ada tensi, udah nggak boleh vaksin gitu, makin pusing gitu ya. Nah itu yang terjadi, kenapa ya itu kalau selama dia mengalami peningkatan usia, tensi akan semakin naik. Tapi naiknya pun nggak drastis, masih 140 nggak apa-apa. Nggak boleh, meskipun kita usianya 70, 80 gitu, tapi tensinya 140 itu udah nggak boleh gitu. Tetap walaupun naiknya itu misalnya cuma 130, ya masih boleh gitu. Bawahnya juga maksimal itu juga 90, nggak boleh bawahnya 100, wajar saya udah tua gitu, enggak ya. Jadi jangan menyangkal bahwa itu karena usia juga, enggak gitu. Jadi tensi yang tinggi itu harus 100, ya harus awalnya sih normal kita usahakan tahu kan normalnya 120/80. Tapi kalau dengan beriringnya usia pasti naik kan, tapi naiknya juga nggak boleh tinggi-tinggi sampai 140. Begitu udah 140 di usia berapapun, kita ngomongnya itu tetap hipertensi. Udah kena namanya tekanan darah tinggi. Dan harus diapain? Ya diobati gitu. Jangan sampai, biasa, ini nggak apa-apa. Enggak gitu ya. Nah, apakah dengan olahraga tensi itu akan cenderung terus naik? Nah, ini belum tentu, kita lihat lagi ke denyut jantungnya. Apakah denyut jantungnya juga yang tadi dimaksimalkan sampai over, ya tentu kalau over ya pasti tekanan darah juga akan naik. Tapi ada kondisi, saya kayaknya enggak lah, selalu rendah gitu. Itu juga nggak boleh gitu ya, karena tekanan darah rendah tuh berarti misalnya di bawah, misalnya 60 sama 90/60 itu udah nggak boleh gitu. Itu juga berarti ada sesuatu, harus bukannya enak-enak, berarti saya harus makan banyak gitu, enggak. Jadi berarti ada sesuatu, ini ada yang perlu ditambahkan. Misalnya mungkin dia kena memang ada genetik, memang darahnya selalu rendah, tapi tidak boleh malah kerendahan orang yang sedang koma, anggapnya itu ya, itu atau sering pingsan, itu malah lebih berbahaya dibanding orang-orang yang tensinya lebih tinggi, seperti itu. Sama kapasitas vital kita ya juga tahu, pada kapasitas vital itu artinya ya oksigen kita, total nanti ada cardiac output-nya, semua itu juga memiliki kapasitas yang lebih rendah dibanding orang dewasa pada umumnya.
Nah, aktivitasnya apa sih, Dok? Gitu kan. Nah, kita sih nggak perlu sampai, oh kita harus angkat barbel, angkat lari maraton gitu ya. Enggak gitu ya. Kita juga udah tahu memang itu harus kalau memang mau maraton, mau angkat barbel itu ya pasti dari dulunya memang sudah terlatih gitu. Nggak bisa kita udah pas usia 70, oh saya mau angkat barbel, saya mau jadi angkat besi atau saya mau maraton, itu tidak sangat amat disarankan gitu ya. Tapi kalau memang dia dari usia 30, 40 sudah melakukan lari maraton, sudah aktivitas olahraganya bagus, itu boleh disarankan melakukannya, tapi juga dengan tadi pantauan denyut jantung yang harus tidak boleh melebihi maksimalnya. Seperti itu. Jadi olahraganya apa sih, aktivitasnya yang disarankan ya? Ya tadi kita udah tahu jalan santai. Ya jalan santai itu bukan ya keliling rumah gitu, enggak ya gitu. Atau sebenarnya jalan santai ini ya kita harus terukur, juga konsisten, dan juga tidak boleh terlalu lama seperti itu. Misalnya jalan santainya kita sekeliling rumah, yaitu juga di komplek, itu boleh sangat, tapi juga kita harus tahu apakah terukur berapa lamanya, berapa langkahnya, atau apakah santainya ini ada yang santai cepat, ada yang santai pelan gitu, atau santai ditambah juga dengan hariannya gitu. Oh dia ke pasar berapa, dengan jalannya berapa langkah, seperti itu. Jadi harus kita ketahui. Dan ada orang jalan santai, oh saya lari jalan santai berapa jam, 4 jam gitu. Ya itu juga terlalu berlebihan juga gitu ya. Nanti berarti intinya harus ada sesuatu yang konsisten, terukur, dan tidak terlalu berat. Seperti itu. Jadi ya pokoknya kayak berkebun juga, kita kan pasti akan melakukan suatu aktivitas, ya itu juga termasuk olahraga yang perlu ya, dibanding kita diam duduk manis di di rumah gitu ya, nggak ada ngapa-ngapain gitu ya, bolehlah berkebun seperti itu. Kenapa efeknya? Karena berkebun itu kan kita berdiri, pastilah nggak bisa berkebun duduk gitu ya. Nah kita berdiri kan juga melakukan pekerjaan, ada tangannya juga, ada yang penting kita kalau di luar malah kena mataharinya itu. Nah itu yang penting kita dapatkan untuk vitamin D-nya seperti itu. Nah, tapi memang berkebun ini banyak macam ya, juga jangan kalau nggak suka ya jangan dipaksa gitu ya. Ada orang nggak suka atau alergi, malah kan misalnya oh dia ada alergi dengan misalnya polen-polennya, atau jadi alergi dengan serangganya, itu ya hati-hati juga, jangan dipaksa oh saya harus berkebun, itu juga enggak. Nah pekerjaan rumah tangga yang pasti ya kita tahu pekerjaan rumah tangga mencuci, mengepel, atau apapun ya yang bergerak ya di sekitar rumah tangga, yang tapi tadi tidak boleh terlalu berat, itu juga merupakan aktivitas yang perlu. Naik tangga, nah ya ini tangganya juga kita harus kira-kira ya, namanya tangga rumah gitu ya paling cuma berapa langkah gitu ya, dan jangan dipaksakan oh harus naik tangga turun naik sampai berapa 100 kali sehari, enggak juga gitu ya. Dan dilihat juga keadaannya, kalau memang kakinya kuat, tidak ada masalah di lutut, dan juga dalam keadaan sehat, yaitu boleh dilakukan ya. Jadi semua ini aktivitas nggak harus semuanya dilakukan ya, jadi tetap salah satu aja pilih yang memang sesuai dengan minat dari para ibu-ibu gitu. Terutama nih aktivitas rekreasi yang sangat-sangat ibu-ibu senangi ya. Maksudnya rekreasi ini kemana? Bukan berarti kita harus ke gunung atau kita ke pantai gitu, enggak ya. Jadi misalnya yang membuat kita itu happy atau relax seperti itu ya, mau jalan-jalan ke mall itu juga rekreasi gitu ya Bu ya. Jadi yang membuat ya di mall kan juga kita melakukan jalan muter-muter sambil melihat cuci mata gitu ya, itu juga rekreasi gitu. Jadi
Kalau mall memang ya oksigen apa ya juga belum dapat gitu ya, tapi ya setidaknya pergerakan aktivitasnya dapat. Tapi kalau misalnya kalau kita mau benar-benar rekreasi yang dengan suasananya berubah, misalnya dari kita di kota sekarang kita ke desa dengan lihat sungai, dengan pegunungan dengan udaranya yang lebih segar, itu juga lebih bagus gitu ya. Jadi jangan lupa Bu, nanti kalau kita nggak ini dibilangnya kurang piknik gitu ya, apa gitu butuh sekarang namanya healing ya, itu healing aja ya Bu. Kalau itu sih boleh gitu ya, cuman jangan harus dipaksakan juga gitu, karena kita kan juga tahu masih banyak pandemi, juga kita mempersiapkan untuk tahun depan untuk resesi atau apa gitu ya. Nah, tetap kita semua kegiatan yang kita lakukan yang penting harus membawa kita sehat dan juga membawa kita nyaman gitu ya. Oke. Nah, gimana kalau sekarang saya udah sering nih, apalagi ibu-ibu ya, aerobik gitu ya, senam lah, atau sekarang ini yang ngetren pilates atau apalah yoga lah apa gitu ya, itu juga boleh Bu, jangan dipikir saya nggak usah susah-susah lah aerobik senam ribet gitu ya, saya mau yang tadi aja jalan santai ya nggak juga gitu ya. Kalau memang ibu sudah mempunyai program senam yang bagus, aerobik yang bagus, pilates, tetap boleh dilakukan gitu. Tapi lihat ada intensitasnya. Tadi yang saya bilang harus pantau denyut jantungnya yang maksimal gitu. Jadi nggak boleh dipaksa sampai maksimalnya 100 gitu. Nggak boleh ya. Jadi harus misalnya sekitar menaiknya itu 40-85% saja gitu ya. Nah, terus durasinya. Nah, ini berapa kali sih saya harus olahraga gitu ya. Nah, benernya cukup itu sehari itu antara 20-60 menit, Bu. Jadi nggak perlu saya harus olahraga supaya kurus. Enggak ya, kalau itu ibu-ibu tujuan olahraga biasanya kurus ya Bu ya. Intinya enggak, itu yang sampai ngelakuin harus olahraga sehari 3 jam, 4 jam gitu. Enggak. Jadi untuk ibu-ibu hanya cukup 20 menit sampai 60 menit. Gitu ya. Jadi jangan lebih, kalau lebih pun ya paling lebihnya jangan sampai di atas 1,5 jam gitu ya. Cukup ya paling maksimal 1,5 jam, itu pun apalagi aerobik ya, aerobik itu nggak boleh juga terlalu dipaksakan sampai terlalu lama gitu, karena kita sebenarnya udah otot itu mencapai jantung sehat itu dan pembakaran lemak cukup di atas 45 menit saja. Seperti itu udah lemaknya terbakar kalau untuk ibu-ibu yang memang mau kurus ya gitu. Nah, terus frekuensinya berapa kali nih seminggu? Itu cukup 3-5 hari, 5 kali seminggu gitu. Emang bagus sih kalau mau tiap hari gitu ya, karena kita buat supaya ini sebagai habit itu kebiasaan. Itu boleh. Tapi ya kalau memang lanjut usia itu disarankan cukup 3-5 hari aja seminggu gitu, 3 kali lah gitu ya. Jadi kalau seminggu 2 kali kurang, ya masih kurang. Apalagi kalau cuma 20 menit, 10 menit gitu ya, cuman 2 kali seminggu gitu ya, itu jangan gitu ya. Jadi kalau memang 60 menit ya boleh seminggu 3 kali gitu. Ya, kalau jalan pagi saya tiap hari ya udah bagus gitu. Memang kan juga itu namanya aktivitas, bukan aerobik yang senam yang aerobik itu berarti senamnya yang agak sedang ya intensitasnya gitu ya. Jadi cukup membuat ya istilahnya pelayaran darah lebih tinggi gitu ya. Nah, ini semua bukan atas saran saya ya. Jadi itu semua sudah ada dasarnya ilmunya dari bagian sport and fitness-nya. Boleh dicek di itu ya. Kenapa sih kita harus aerobik gitu ya? Nah, ini jadi tadi yang saya bilang ada penurunan, ada lemak gula gitu. Nah, itu terpengaruhi. Nah, jadi oksigen, apalagi kita tahu pandemi ini kena sesek batuk Nah, itu kan oksigennya menurun.
Nah, ini dia bisa meningkatkan. Tadi kita bilang oksigennya ternyata menurun pada usia lansia, itu dengan aerobik bisa ditingkatkan. Terus juga metabolisme kita juga meningkat. Nah, ini ibu-ibu yang seneng nih, lemak, ya, trigliserid, yang pusing, aduh saya kolesterol. Nah, itu kolesterol tinggi, trigliserid, ternyata dengan latihan aerobik itu bisa menurun, Bu. Jadi nggak hanya kita minum obat kolesterol gitu. Ya, memang nggak secepat kita satu kali olahraga terus tiba-tiba trigliserid kita turun, nggak juga gitu. Ini tetap tadi yang saya bilang, dengan konsistensi yang baik dan juga benar, itu baru akan terjadi penurunan. HDL itu adalah lemak yang baik, kita harus memang ningkatin ya. Terus juga gulanya kita, insulin kita juga akan terimprove. Jadi untuk orang-orang yang kenapa orang gula harus olahraga ini. Jadi mengapa? Jadi merangsang supaya si insulin itu bekerja seperti itu. Dan ternyata dengan olahraga hipertensi kita bisa menurun gitu. Sama, kenapa jadi menurun? Karena si lemak-lemak ini pun ikut menurun. Jadi yang tadi kolesterol itu bisa menurun atau bahkan hilang gitu ya, maksudnya tidak terjadi kolesterol berlebih. Dan yang penting juga kita tahu tulang ini masalah ibu-ibu ya, aduh nyeri sana atau osteoporosis atau keropos apa, ternyata bisa ditingkatkan dengan olahraga gitu. Tapi di-maintain lah supaya tadinya udah osteoporosis tidaknya nggak makin hancur tulangnya. Jadi tidaknya tetap di situ, jangan terlalu hancur atau meningkat dikit gitu. Nggak diharapkan jadi tiba-tiba kita ini langsung bagus gitu, enggak gitu ya. Tapi langsung seperti muda, tulangnya langsung kuat lagi, enggak gitu ya. Dan nah ini untuk kayak oma-oma yang susah udah mobilitas ya, pergerakannya agak susah, yang sering jatuh, ternyata dengan aerobik itu resiko untuk jatuhnya menurun juga gitu. Jadi nggak sering jatuh atau kesandung atau apa gitu ya, karena dia dengan aerobik itu udah biasa bergerak seperti itu. Nah, jadi paduan program latihannya itu ya ini juga nggak ini ya, intinya gerakannya grup ototnya itu harus semakin dia lebih kuat, lebih tahan. Jadi aerobik itu juga termasuk ketahanan otot. Nah, dia bisa dengan nanti ada latihannya saya akan kasih di belakang ya. Nah, itu tadi progresnya tetap ya, itu untuk sesinya sekitar 20-30 menit aja. Nggak usah terlalu tinggi untuk usia yang lebih lanjut. Jadi tahanan otot itu beda dengan aerobik ya. Jadi aerobik kan kita lari, gerak, terus pokoknya lompat-lompat apa. Tapi kalau ketahanan otot itu adalah gerakan yang biasa aja di rumah, tinggal duduk, dalam sisi duduk bisa, dalam berdiri doang di tempat itu bisa. Jadi ketahanan otot dengan aerobik itu beda ya. Jadi tahanan otot tuh nanti lebih membuat otot-otot kita, terutama yang sering gerak nih, tangan, paha, itu lebih kuat gitu, yang menopang badan kita ini supaya lebih kuat. Itu ya tadi juga ada peningkatan gitu ya, ternyata pasti fatnya juga di daerah tangan, di daerah kaki, paha, semua juga bisa menurun seperti itu. Nah, itu tadi mau aktivitas. Nanti di belakang video kita ada video untuk ininya ya. Apa sih gerakannya, bagaimana sih seperti itu. Nah, ini lanjut dulu ke makanannya nih. Tadi saya bilang udah olahraga bagus tapi makanannya nggak bagus. Ya, itu juga jadi setengah-setengah lah sehatnya gitu ya. Nah, jadi kalau coba makannya bagus, olahraganya bagus, tidak ada stres, pasti badan, jiwa pasti lebih sehat seperti itu. Nah, makanannya apa aja sih? Ternyata kalau udah
lanjut usia itu ada namanya calorie restriction, artinya pembatasan kalori gitu. Jadi jangan disamakan makanan yang anak-anak muda itu yang porsinya segitu banyak. Nah, orang tua kita juga makannya segitu banyak, nggak boleh gitu. Jadi dan harus ada selektif penurunan makanan jenisnya juga nggak boleh yang seperti orang muda yang pada umumnya. Nah, kenapa? Karena yaitu tadi bergantung pada oksidasi yang saya bilang ada namanya banyak makanan itu ternyata yang tidak baik diolah sama tubuh itu malah menjadi racun. Nah, itulah yang dihindarkan pada usia-usia yang sudah lebih tua. Nah, jadinya kita harus mengurangi yang tidak baik, pasti harusnya menambah yang lebih baik yang menyokong untuk sel-sel yang pada usia aging. Tuh. Nah, apa aja nih? Nah, ini namanya tadi saya bilang kenapa ada oksidasi ya tadi dari lingkungan, dari banyak oksidasi terjadi di sekitar kita. Nah, supaya nggak meracuni tubuh kita, harus kita minum namanya antioksidan. Nah, apa aja sih antioksidan itu? Nah, kita tahu ya ini banyak sih macamnya. Yang penting kita tahu itu makanan-makanannya yang pasti ada namanya vitamin. Nah, vitamin apa aja yang pasti kita udah terbukti dengan sangat kuat bahwa vitamin C itu merupakan antioksidan yang paling baik dan mudah didapat ya. Sama E juga. Nah, kita tahu kan sumber-sumber vitamin ini di makanan apa aja. Nanti juga saya akan kasih tahu. Dan juga karotin, terus mineral juga perlu. Kenapa sekarang ini lagi ngetren zinc? Oh, kita harus tadi selama pandemi minum vitamin C, vitamin D, zinc itu kenapa? Ya karena itu merupakan zat-zat yang bisa melawan yang oksidasinya itu. Terutama juga meningkatkan imunitas. Juga kita juga kenal namanya glutathione, itu juga antioksidan yang cukup tinggi gitu. Glutathione kita tahu. Dan juga banyak lagi makanan-makanan lain yang lebih mudah didapat. Jadi bukan berarti antioksidan ini adalah makanan yang mahal, yang susah, atau nggak mungkin lah gitu kita makan itu tiap hari, nggak gitu. Di mana aja sih makanannya? Ini tadi ya saya bilang yang penting. Nah, ini contohnya daftar antioksidansinya. Apel itu udah pasti mudah lah ya didapat gitu ya. Nah, itu udah merupakan suatu grup flavonoid. Untuk apa? Pasti melindungi jantung, ya pasti memproteksi saraf kita. Nah, itu kita boleh baik untuk buah-buahan yang bisa mendukung dan tidak terlalu mahal ya menurut kita ya untuk apel kan. Nah, ada lagi juga ternyata kopi. Oh, ini ibu-ibu udah senang nih kalau kopi, suka deh pada ya. Itu juga ternyata mengandung flavonoid yang subgrupnya yang bisa untuk melindungi jantung dan anti aging juga. Tapi ya tertentu ya kopinya juga jangan yang kopi saset ya. Kalau kopi saset kan hanya esen. Kalau bisa kopi yang beneran. Terus kita tahu bawang putih pasti ya, karena kita tahu kalau misalnya tensi kayak minum bawang putih, ya itu bisa menurunkan. Nah terus onion tuh bawang bombay itu juga bagus. Terus yang lainnya juga untuk daerah yang karoten untuk melindungi mata nih apalagi udah lansia. Ya apalagi saya aja juga mata udah mulai 40 tuh udah kok ini ya tulisannya agak remang-remang ya atau handphone udah mulai dijauhin atau tulisannya digedein gitu. Nah, itu adalah berarti ada suatu udah tanda-tanda nih harus mulai minum namanya yang mengandung karotin.
Karotin tuh ada di mana aja? Udah pasti kita tahu kan, mudah mendapatkan wortel, salmon malah ini ya. Tapi salmon kan sekarang juga udah banyak ya didapatkan. Nah itu juga mendukung untuk pada daerah mata. Nah yang ini nih, sayuran apa sih yang boleh? Sebenarnya sayuran semua boleh ya. Utama untuk tapi memang jangan takut makan ini nanti asam urat loh apa itu, enggak gitu ya. Tetap harus kita peroleh suatu bahan-bahan sayuran yang bermacam-macam. Jadi jangan cuman makannya maunya saya timun aja, itu juga nggak boleh gitu ya. Tetap harus kombinasi, yaitu tadi ada boleh nih ada kembang kol ya, dicampur santan itu, tambah sayuran lain gitu juga boleh. Semua sayuran hijau itu udah baik semua, apalagi yang semakin berwarna-warni sayurannya dicapcay juga semakin enak, semakin baik gitu ya. Nah tadi yang saya bilang vitamin C itu di mana sih? Udah tahu pasti kan, nggak cuma di jeruk ternyata vitamin C loh ya. Jadi ternyata dia itu yang paling bagus itu ternyata sebagai anti kanker gitu ya. Selain melindungi semuanya juga, itu ternyata bisa kita dapat dari selain jeruk juga di kiwi. Cuma memang kita lihat-lihat musim lah. Beruntungnya Indonesia ini buah-buahan itu nggak kekurangan lah, selalu ada gitu ya. Kalau lagi mahal buah apa, yang lagi murah apa, ya kita ikut yang beli yang murah saja gitu, jangan dipaksakan harus makan yang itu, enggak ya. Dan aturannya pun juga harus makannya banyak-banyak, enggak. Jadi untuk wanita hanya perlu penambahan per harinya adalah 75 mg per hari gitu. Jadi jangan orang saya harus makan vitamin C 1000 gitu ya, enggak. Jadi cukup sehari itu 75 mg. Tapi kalau sediaannya cuma ada 1000 ya nggak apa-apa, dia bisa mungkin bertahan sampai 1 minggu gitu ya. Jadi jangan dibuat susah untuk makanan gitu ya, pokoknya di-enjoy aja, makan apa yang ada yang terjangkau, itu cukup untuk mendukung kesehatan kita gitu ya. Vitamin E ini juga untuk kulit ya, selain kulit juga banyak untuk imunitas. Itu sayuran-sayuran hijau ternyata ada vitamin E-nya, jadi bukan hanya untuk supaya kita sehat atau untuk serat, tapi juga mengandung vitamin E. Untuk kacang-kacangan juga ya, itu untuk tokoferolnya bisa untuk memproteksi jantung dan mata kita. Seperti itu. Jadi ini aturannya juga intinya semua makanan boleh, bervariasi, yang sehat, yang alami, tapi juga intinya nggak perlu terlalu banyak, yang penting cukup, dan yang penting itu diolahnya juga dengan baik gitu ya. Sekian ibu-ibu, ini dia latihan fisiknya ya. Suaranya udah terdengar belum ya? Nah, ini latihan otot yang disarankan oleh kedokteran olahraga. Suaranya belum kedengeran, dokter. Belum dengar ya? Iya. Apa ya? Belum. Belum keluar. Kita latihan fleksibilitas Nah, sudah. Di video 1 dan 2, mari kita lanjutkan ke latihan yang ketiga, yaitu melatih kekuatan otot. Ini saya bilang latihan kekuatan otot ini bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan otot, mengurangi risiko cedera dan risiko jatuh pada lansia. Gunakan dumbbell 1 kg atau bisa gunakan tumbler atau botol air mineral sebagai beban. Awali latihan ini dengan posisi tangan ke depan seperti naik motor. Ya. Gerakan pergelangan tangan ke atas dan ke bawah sambil memegang beban. Ininya ya.
Latihan ini penting karena sendi pergelangan tangan rawan Pagi main patah HP. akibat Kita ini osteoporosis. kan sebutan karena kebanyakan ini nggak gerak gitu. Jadi harus banyak latihan gerakan di Arahkan pergelangan tangan ke badan Anda, lalu gerakan ke atas dan bawah. duduk aja Bu. Jadi nggak terlalu banyak bergerak juga dan mengurangi resiko jatuh. Lakukan tiap gerakan 10-12 repetisi, diulang 2 dengan 3 set. Selanjutnya, latihan untuk melatih otot-otot bahu. Tangan lurus angkat beban ke depan, sejajar dengan bahu. Nah ini untuk bahu kita supaya Tangan nggak lurus ke gampang samping, kena frozen shoulder. angkat beban sejajar Supaya dengan kita bahu. bisa angkat tangan. Ada kan kita ibu-ibu nggak bisa ngangkat gitu ya. Akibat salah. Tarik tangan ke dalam sambil memegang beban. Latihan ini berfungsi untuk melatih otot punggung bawah yang juga beresiko osteoporosis. Selanjutnya, lakukan gerakan duduk dan berdiri dengan posisi tangan direntangkan ke depan. Tuh, ibu Gerakan ini suka juga sakit berfungsi pinggang ya. untuk melatih otot Kayaknya paha. sakit pinggang kalau nyetir lama ya. Itu ternyata kurang latihan. Ayunkan Duduk kaki ke berdiri. samping sambil memegang sandaran kursi. Lakukan sebaliknya. Angkat salah satu kaki Anda dan ayunkan ke sisi dalam. Lakukan Buat sebaliknya. pinggul ya. Kalau pinggulnya suka pegel kalau jalan lama harus dilatih karena Angkat banyak dan ayunkan masalah kaki di kiri Anda ke depan kita secara yang perlahan. mulai ini ya. Buang nafas saat mengayunkan kaki ke depan. Lakukan sebaliknya. Angkat dan ayunkan kaki ke belakang. Jadi pelan-pelan aja Bu ya, jangan dipaksa kalau sakit juga itu nggak boleh. Lakukan sebaliknya. Pokoknya semua dilakukan 10 kali lah sebenarnya. Mulai dilakukannya 3 set gitu. Makanya 10 Berdiri kali, dan 3 pegang set sandaran gitu kursi. ya. Lalu naik dan turunkan tumit Anda. Ini buat ibu-ibu yang juga kaki tumitnya suka kok jalan sakit ya. Nah ini bagus latihan untuk tumit. Lakukan latihan kekuatan otot 2-3 kali dalam seminggu. Lanjutkan dengan latihan keseimbangan yang bisa Anda lihat di video kalau 5 berikutnya. kali dalam seminggu ya Ingat, udah bagus. Selain olahraga, jangan lupa penuhi nutrisi setiap hari yang tepat untuk menjaga massa otot dan tulang Anda. Entrasol Platinum, Ya, nggak harus minum susu tinggi Entrasol. protein dengan ekstrak buah zaitun, bantu penuhi nutrisi harian untuk aktif Oke. bergerak. ini kayaknya iya. Oke, ibu-ibu, sudah selesai pemaparan saya. Jika ada salah kata, salah ucap, dan mohon minta maaf untuk masukannya, untuk pertanyaannya. Silakan, dan juga diharap supaya ibu-ibu terus sehat dan bergerak secara rutin dan semangat. Gitu. Salam sehat. Terima kasih Ibu Dr. Yani. Terima kasih banyak pemaparannya, bagus sekali. Mungkin ada sesi tanya jawab, Ibu-ibu? Boleh ya, Dokter? Masih ada waktu? Boleh, Ibu kalau Tuti? masih ada waktu, saya nggak ya waktunya kapan ya. Ibu Sampai Uti, jam berapa ya? iya, mau ada tanya jawab? Ya, Aku boleh. rasanya diminta kalbe kali ya. Hah? Kenapa? Siapa tadi yang ngomong diminta kalbe? Mungkin silakan Ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, mungkin kasih waktu ini jam 11.21, mungkin sampai jam 11.30 ya,
10 menit Ya, lah ya. 10 menit aja ya. 10 menit ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Konsul gratis loh. Ya, dokter. Tapi rame-rame ikut bener. Boleh tanya ya, dokter ya. Konsul Ya, massal. silakan Bu Uti. Bu Uti mau tanya ya. Ya, silakan Bu Uti. Dokter, kalau seiring dengan usia itu kan kadang nafsu makan udah mulai turun. Nah, itu boleh nggak sih kalau misalnya hanya makan cuma sekali aja sehari? Terus karena kalau makan itu pagi udah makan pagi, udah siang udah begah rasanya. Itu gimana dokter? Masih kurang gizinya atau gimana? Oke, ini langsung jawab apa dikumpulin dulu? Langsung aja kali ya, Langsung aja dok. biar nggak lupa. Iya, langsung saja. Oke. Ya, badannya ideal sekali. Sebenarnya aturan makanan ya tetap sehari 3 kali gitu ya. Apa berasa begah atau okenya udah kenyang itu memang bisa di kebiasaan gitu ya. Jadi harus tetap sebenarnya sih 3 kali, tapi mungkin porsinya yang dibagi seperti itu. Mungkin paginya kalau udah sekali kenyang berarti mungkin paginya ini terlalu banyak gitu. Karena memang kan usus atau mah stomachnya tiap orang nih, mahnya tiap orang nih beda-beda ukurannya. Mungkin punya Buti udah kecil gitu ya. Jadi kalau udah banyak masuk ya udah kenyang gitu, udah stop, kayaknya udah nggak perlu lagi, pokoknya yang udah sehat gitu, udah bugar gitu ya. Tapi kan dia kalau udah berapa jam pasti itu kan makanan semua akan turun kan. Nah itu udah nggak, istilahnya tetap harus tiba-tiba nanti dia butuh makan lagi harus diisi full gitu. Nah itu yang nggak boleh seperti itu harusnya. Memang kalaupun kecil ya berarti yang paginya mungkin diisi setengah dulu, nanti siang diisi lagi gitu. Nah bahkan kalau sore atau malam kan tadi bilang jangan makan malam nanti gemuk atau apa, itu juga nggak boleh sampai seperti itu. Karena kan dari malam kita tidur sampai itu kan waktunya cukup panjang ya, itu bisa dibilang oh berarti ini orang puasa gitu ya, puasanya sampai 12 jam malah. Nah memang puasa itu bagus seperti itu ya, tapi kalau memang terlalu lama dan energinya apalagi badannya lemaknya udah sedikit, itu pasti lama-lama makin habis gitu ya. Metabolisme untuk sel-sel kita memperoleh energi, karena energi sel kita itu dapat ya dari makanan gitu. Kalau makanan nggak ada ya dia ngambil dari lemak. Nah, kalau lemaknya nggak ada, ayo ngambil dari mana? Nah, itu yang bisa membuat kadang orang pingsan atau tensinya rendah gitu, atau malah ya tadi jadinya akan ngambil dari saraf-saraf. Nah, yang itu yang bahaya. Jadinya jangan sampai sarafnya diambil, jadi kita nanti kemampuan untuk kita berpikir, untuk kita melakukan kegiatan jadi berkurang seperti itu. Jadi baiknya untuk ibu yang memang berat badannya udah ideal, ya sebaiknya tetap makan 3 kali gitu. Tapi kalau memang berat badannya berlebih, dia mau melakukan diet, puasa apa juga harus dengan makan tetap 3 kali, tapi porsinya saja yang dikurangi. Seperti itu. Ya, Bu Tia. Ya. Lanjut tadi ada Bu siapa? Elizabeth atau apa? Ada di chat Bu Eni nanya, tanya dokter. Oke, ini ya. Per hari untuk glutathione 500 atau 1000. Sumber baiknya apa? Gluta yang saja udah oke, gitu. Oke. Tadi glutathione kita tahu adalah SOD ya, super antioksidan. Nah, itu efeknya untuk apa? Ya, dia pasti tadi untuk antioksidan menghambat semua racun-racun. Nah, perharinya 500 atau 1000 tergantung kebutuhan. Kalau memang
ternyata saya ini butuh karena banyak minum obat atau banyak kena polusi atau sedang perjalanan atau sedang imunnya nggak bagus. Nah, itu butuh lebih banyak sampai 1000. Tapi kalau saya semua sudah bagus, sudah oke, hanya untuk maintenance ya 500 saja cukup. Seperti itu. Nah, sumber makanannya apa aja? Ya tadi kalau glutathione ini masih belum ada istilahnya dari sumber makanan. Jadi lebih banyak dia dalam bentuk suplemen. Kayak gitu. Jadi untuk suplemen itu sendiri ya tadi ya banyak di luar ya dengan gluta atau apa itu ya. Semua boleh diminum dan juga gluta aja juga sudah oke, iya sudah cukup gitu ya. Tergantung cocok-cocokan, kadang ada yang minum suplemen ini kurang mempan ya atau malah sakit perut ya, itu sebaiknya dihentikan. Tapi kalau baik ternyata membawa ada efeknya bagus ya teruskan saja seperti itu ya. Itu Bu Eni ya, cukup kiranya. Apa chat lagi nih? Ada lagi nih ya chat. Makanan meningkatkan tensi untuk yang di bawah tensi rendah. Ya, di atas 90, di bawahnya 40-50. Kadang pernah 30. Iya nih ibu-ibu yang berarti tadi yang golongannya tensi rendah yang saya bilang kalau bisa jangan rendah gitu ya. Malah kalau terlalu rendah makanya tadi ada orang suka pingsan atau malah lebih lemas gitu ya. Nah, makanannya apa untuk yang tensinya tadi lebih banyak ke arah yang ya kalau memang tidak ada apa pantangan daging ya boleh lebih banyak makan daging gitu. Untuk sayuran juga vitamin B yang penting, yang makanan mengandung vitamin B gitu ya. Jadi jangan sampai rendah Bu ya. Kalau makin rendah Maaf dok, B-nya B berapa dok? B berapa? B-nya semua B kompleks boleh, B2 terutama sama B6 gitu ya. B2 dan B6. Soalnya kalau bingung ya udah B1 sampai B12 juga boleh gitu ya. Kalau B2, ada kan B2 mah babi dong, neurobion, B2. sanobion. Saya bukan kurang darah sih, saya bukan kurang darah. Darah saya masih oke HB-nya. Sekitar 12. Okay, kan? Cuman iya, nggak apa-apa. Ya, cuma tensinya aja yang bisa 30-an, jadi makanya jadi masalah pada saat mau cabut gigi. Nggak ada dokter yang berani cabut kalau nggak. Iya, karena terlalu rendah. Ya, jadi saya cabut gigi itu harus di Rumah Sakit Harapan Kita, dokter situ yang berani. Jadi kalau saya kelenger biarin aja kali ya, rumah sakit gede ya. Ya itu Bu, makanya jadi tensi itu nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh juga tadi terlalu tinggi. Nah, kalau dengan obat-obatan ya pasti nggak ada obat yang menaikkan tensi, sebenarnya sih ada tapi ya kita nggak menyarankan gitu ya. Tapi ya coba itu tadi dengan olahraga, tambah aktivitas fisik. Siapa tahu ada peningkatan yang tadi supaya aliran darahnya lebih lancar seperti itu. Ya. Dokternya sih suruh terapi berdiri. Nah, berdiri gimana tuh? Berdiri lama? Di tembok sehari 6 kali, kira-kira 10-15 menit. Berdiri aja nyender ke tembok. Nah itu Saka daripada bingung kan, berdiri terus sejam ngapain? Nah ikut tadi yang gerakan tangannya, terus kakinya juga digerak-gerakan, itu juga membantu supaya persendiannya juga nggak terlalu kaku juga kalau berdiri terus ya. Cuman ya begitu dok, kan kita jadi lupa, lihat kursi maunya duduk, lihat ranjang maunya rebahan kan. Nah ini berarti kamu merebahan ya. Ya lupa untuk berdiri, habis kayak orang disetrap kan, itu berdiri di tembok begitu. Nah itu kalau berdiri ya udah sambil apa nonton, sambil apa. Sebenarnya sih mungkin berdiri saja, kalau bosen ya mungkin sambil jalan nggak apa-apa Bu gitu. Justru nggak boleh, sofa beda. gitu. Kalau kita berdiri di dapur itu kan bisa setengah jam lebih, beda katanya. Jadi lebih berat berdiri nggak ngapa-ngapain dibandingin berdiri mondar-mandir. Katanya ada dokter umum yang bilang gitu, karena dokter jantung orangnya nggak begitu komunikatif, jadi saya nggak berani nanya gitu loh. Dia cuma bilang berdiri aja gitu katanya.
Cuman saya bingung, apa iya berdiri bisa naikin tensi gitu. Cuman saya pikir mungkin ada makanan yang bisa bantu. Kan kalau daerah tinggi kan orang sudah bilang makan belimbing, timun, apa gitu kan. Nah, mungkin ada yang bisa naikin atau kalau yang tinggi dilarang makan garam apa yang rendah harus lebih banyak garam atau gimana, Dok? Makan kambing, Tris. Kambing banyakin. Tiap hari kambing nahan juga koles ntar. Katanya itu apa hati ya? Hati kambing apa hati itu apa sapi? Makan hati lah, pokoknya makan hati. Nggak, jangan makan hati. Makan hati. Ya, pokoknya intinya berarti ini masalah tensi rendah sebaiknya ya memang kan ibu udah concern nih, oh berarti ada sesuatu nih ya. Intinya dengan makanan-makanan ya pasti ya itu tadi mengandung vitamin B ya kan. Kalau garam sih sebenarnya boleh bisa meningkatkan, tapi kan seberapa banyak gitu ya, jangan sampai malah garamnya kepekat terus airnya juga itu, intinya garam itu sih pengaruhnya di ginjalnya sih gitu ya. Mungkin karena mungkin orang tensi kan ginjalnya ada bermasalah, jadi garamnya terlalu banyak di ginjal, nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau untuk tensi naik banyak ditambah garam tidak akan menaikkan gitu, karena bukan masalah tensinya, bukan masalahnya di ginjalnya seperti itu. Ya Bu ya. Terima kasih ya, Dok. Ya, olahraga lah Bu, coba. Ya. Baik, kita tutup kali ya dokter ya. Udah Ya, 11.30. udah Ya. lebih 2 menit ya. Ya. Kalau ada yang mau tanya lagi nanti bisa itu WA sama dokter. Oh iya nih banyak nih pertanyaannya. Masih, Iya, nanti. masih banyak Oh, ya. si ini si Pak, ini si malah. Ada suami nanya tuh. Tuh, iya. Suami nanya. Oh, ini, suami nanya. obesitas. Saya sempat lagi bertanya banyak penyakit. Ya pastinya banyak penyakit. Obesitas. Obesitas. Baik. Pak Ketunya perlu olahraga dan aktivitas lebih dibanding makannya ya Pak ya. Iya, baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Yani Kurniawan untuk sebuah pemaparannya, kesempatannya dan waktunya untuk kami. Kita lanjutkan. Acara selanjutnya adalah sambutan dan pengumuman oleh Ibu Uti, Ibu Ketua Wanita Katolik Ranting Lukas kita. Silakan kepada Ibu Uti. Terima kasih Ibu Vero. Saya ucapkan juga terima kasih untuk semua teman-teman yang bertugas, Bu Vicky, Bu Vero, dan semua teman-teman, Bu Yuli untuk link Zoom-nya, dan terutama juga untuk Dr. Yani, terima kasih. Nah, kita sudah mendapat pencerahan mengenai mobilitas untuk kita semua yang sudah mulai berumur. Semoga apa yang dipaparkan oleh dokter dapat menambah wawasan kita semua dan membuat kita semua menjadi sehat bugar di usia yang sudah mulai bertambah. Terima kasih dokter. Sekarang saya akan umumkan mengenai beberapa hal. Mulai tahun 2023, iuran anggota kita akan berubah, yang tadinya 50.000 per tahun menjadi 75.000 rupiah per tahun dibayarkan atau dibayarkan ke ranting di bulan Januari ya Ibu-ibu. Itu dengan perinciannya 30.000 akan kita setorkan untuk iuran anggota ke cabang, ditambah dana abadi 5.000, persembahan kanak-kanak Yesus 5.000 dan kaki 1.000. Jadi total yang kita setor ke cabang itu 41.000 dari 75 itu. Kemudian yang 34 akan masuk ke kasnya ranting, akan kita pergunakan untuk kegiatan ranting. Pengumuman yang kedua, nanti akan kami umumkan di WA-nya grup. Cabang memerlukan data untuk lektor, narator, dan juga pemazmur yang masih aktif. Untuk kita laporkan ke cabang, jadi nanti kalau ada keperluan mungkin cabang bisa
menghubungi lektor dan narator dari anggota. Kemudian kami sampaikan lagi yang ketiga adalah warung WK. Mulai Januari warung WK akan dibuka dan seperti yang lalu dari lingkungan hidup kita tidak menyediakan kantong plastik ya. Jadi dihimbau kepada umat untuk membawa kantong sendiri untuk belanja di warung WK. Demikian Ibu-ibu, terima kasih. Baik Ibu Uti, terima kasih untuk pengumumannya. Sekarang kita menginjak kepada acara yang ke-7, yaitu pengumuman bagi yang mendapatkan arisan. Kepada Ibu Evi atau Ibu Maria, silakan. Terima kasih Bu Vero waktunya. Yang naik arisan untuk bulan November ada Bu Landriati, Bu Onier, dan Bu Yuli Partoyo. Untuk selanjutnya nanti akan diumumkan di WK Group. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria. Sama-sama. Kita sampai ke penghujung acara. Kita akan tutup pertemuan kita pada pagi sampai siang hari ini. Kepada Ibu Tres Yuniarti, kami persilahkan untuk menutup dengan doa. Baik, Ibu-ibu, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan kami pada siang hari ini. Ilmu atau apa yang telah kami dapatkan pada siang hari ini terlebih mengenai masalah kesehatan yang dijabarkan oleh Dr. Yani sungguh sangat bermanfaat bagi kami dan juga sangat bagus tepat untuk usia seperti kami ini. Bapak, kami mohon berkat-berkat-Mu, berkatilah pula sanak keluarga kami masing-masing, dan tuntun langkah kami untuk melakukan aktivitas kami selanjutnya hingga pada malam hari nanti. Biarlah tangan kasih-Mu yang akan melingkupi kami semua. Dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dan dari segala hal-hal yang tidak baik untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Hanya dengan pengantaraan Tuhan kami terkasih Yesus Kristus, kami telah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Ana, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada dokter dari dokter ya dokter? Oh, ada dokter ya. Terus ada foto bersama. Mau foto bersama, Bu Uti? Mau foto dulu ya? Ya, foto bersama silakan. Siapa? Humas ya, Humas ya. Ibu Katrin ya? Bu Linda. Humas bukan Ibu Linda ya? Bu Katrin pendidikan ya. Linda, silakan Ibu Linda. Mau foto bersama? Iya, mari foto bersama. 1, 2. Silakan dibuka videonya, Ibu-ibu. Sudah dibuka semua videonya? Buka videonya, banyak yang belum buka. Ayo ditampilkan wajah-wajah yang cantiknya mana? Wajah cantik. Ayo silakan. Sayang Ibu. Kalau nggak kelihatan nih. Ayo, masih banyak yang belum. Susi Andriani siapa ya? Ada Susi Andriani. Oke, sekarang halaman 2. Bentar. Sudah. Nah, sekali lagi ya, sekali lagi deh. Iya. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Linda. Ibu dokter ada itu tadi apa? Door prize ya, Bu Uti? Iya, ada. Oh iya, silakan Bu. Nanti dokter. Ini yang share ada itu admin saya ya. Jadi undiannya pakai ini mesin, jadi biar adil ya. Oke, Angel.
Nah, itu ada nama-nama semua ibu-ibu ya. Jadi nanti kita akan putar berapa kali? 7 kali ya. Jadi nama-nama yang keluar supaya nanti hadiah langsung dikirimkan ke itu. Oke, boleh? Silakan. Bukti dapat. Hei, Ibu Ketua dapat pertama. Voucher ya. Oke. Oke, vouchernya ada 3. Nanti diputar lagi. Berikutnya siapa lagi? Bu Vero. Aduh, beda 1 Linda tuh. Linda harusnya di bawahnya. Iya, sedikit lagi ke Linda ya. Jalan ke Vero. Nyaris. Terima kasih. Kita udah deg-degan. Iya, udah Linda, jalan ke Vero. Anda belum beruntung. Belum beruntung. Ini berikutnya, Lin. Amin. Lagi lanjut ya. Masih ada 7, tenang. Nanti yang terakhir baru ini ya. Oke. Ya. Terus dulu. Ya, silakan. Lanjut. Ya, Linda. Jalan lagi. Jalan lagi udah Linda. Belum beruntung. Cianti ya. Cianti. Ya, ketiga Cianti. Ya, berikutnya silakan. Berikutnya untuk apa ya? Skincare. Untuk pemeriksaan gula. Yuk. 3 orang pemeriksaan gula gratis, gula dan asam urat. Liliana Aryani. Nah, Cikim dapat. Periksa gula. Oke, lanjut 2 lagi sama 1 lagi ya. Ya. 4 kali lagi. Ya, silakan. Siapa? Marta, Taslim. Yeay. 2 lagi ya. Ya, 2 lagi. Nanti tenang aja, ibu-ibu yang nggak dapet juga boleh datang ke klinik. Nah, dapat promo juga pasti. Spesial gratis. Spesial gratis dong. Diskon aja deh ya. Kita gratisnya skincare. Kalau datang facial kita langsung kasih Bu skincare. Resita. Oh, Bu Resita. Oke, 1 lagi untuk 1 box vitamin D. Nah, 1 lagi. Silakan 1 lagi. Bu Eka. Eka dapat vitamin D. Oke. Senang aja ibu-ibu, yang lain juga dapat kok ya. Nanti datang ke klinik akan dapat kalau facial nggak gratis, facial murah kok ya. Skincare-nya kita kasih free ya. Ya. Nah ibu-ibu pokoknya buat Bu Eka Ranting Lukas the best semuanya. Kita kasih VIP. Iya, terima kasih banyak. Kita rame-rame yuk. Ya. Rame-rame facial. Iya, rame-rame. Kliniknya di mana ya Yani? Kenapa? Dimension. Kemarin saya datang. Oh, Purimension. Di Ruko ya? Ruko, Purimension belakang supermarket Dekat Daily. Daily Market.
alamatnya mungkin ya dokter ya. Iya, Ada. Ada ya. Itu kita datangnya bareng-bareng atau ada jadwal tersendiri? Jangan orang boleh jadwal aja. jangan bareng-bareng, yang kerjain cuma dikit. Yang ngerjainnya Iya. kurang. Blok C nomor 28 pre-mention gitu. Ruko ya. Blok C E. cari di C. Blok C. E nomor- OC. Pokoknya cari Deli, supermarket Deli itu belakangnya. Gampang kok. Kemarin saya dari sana. Nah, iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Dokter. Iya, Baik. sama. Kita sudah selesai seluruh rangkaian acaranya. Sampai jumpa bulan depan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih semuanya. Ya, makasih. Dadah. Dah. Terima kasih. Terima kasih.